Oke, saudara, kita membuka dari Keluaran 9. Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-9. Bagi saudara yang baru ya, kita eksposisi di kitab Keluaran. Kita sudah membahas dari panggilan Musa sampai kepada tulah. Kita sudah membahas tulah yang pertama, tulah yang kedua, ketiga, keempat, dan sekarang kita membahas tulah yang kelima. Nah, hari ini kita membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-7 terlebih dahulu. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian menanggapi yang kedua, seterusnya sampai yang ke-7 ya. Demikianlah firman Tuhan, tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Dan masih menahan mereka. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya saudara, kita sudah lihat ya, sekali lagi flashback, boleh tampilkan slide dari tulah yang pertama ya. Kita sedikit review, tulah yang pertama itu air menjadi darah. Lalu tulah yang kedua kita melihat juga katak-katak muncul. Dan yang ketiga adalah lice ya. Itu semacam, kalau di Indonesia diterjemahnya menjadi nyamuk gitu. Semacam serangga kecil yang tidak berbahaya tetapi sangat mengganggu kehidupan. Yang keempat adalah lalat pikat. Lalu baru yang kelima ini adalah penyakit sampar pada ternak. Jadi kita bisa melihat, saudara bisa lihat ya, ada kayak semacam gradasi, ada semacam variasi juga. Saudara, kita bisa lihat Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif ya. Tuhan yang kreatif itu setiap kali ya, dia menyampaikan sesuatu itu tidak pernah monoton. Beda dengan manusia, kita seringkali misalnya orang tua ya, mama ngomelin anak, bolak-balik ucapannya sama gitu. Bolak-balik metodenya pun sama gitu. Tuhan enggak saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai kreativitas, yang mencintai diversitas. Dan setiap kali dia memberikan kebenaran atau bahkan memberikan penghukuman sekalipun seperti di tulah, 10 tulah, 10-nya semuanya beda. Dan ada keunikan di masing-masing tulah. Ketika dia memberikan Injil, dia tidak hanya berikan satu Injil ya, dia berikan 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, satu Injil yang sama, tetapi dari 4 perspektif yang berbeda. Kita bisa lihat ada kelimpahan yang saling ya memperkaya satu sama lain. Demikian juga di dalam 10 tulah ini kita bisa lihat ada 2 hal ya. Yang pertama ada variasi, ada keunikan. Tulah itu tidak berulang lagi ya. Oke, kamu masih nggak taat ya. Oke, kirim lagi. Nyamuk lebih banyak lagi, lalat lebih banyak lagi. Enggak, tidak pernah terulang tulahnya itu. Dan tiap tulah itu unik, berbeda. Dan juga kita bisa melihat ada kayak semacam gradasi, ada semacam intensitas yang makin lama makin bertingkat, makin lama makin parah gitu. Sampai akhirnya nanti yang paling parah sampai Firaun angkat tangan dan menyerah adalah kematian anak sulung. Jadi kita bisa lihat ya dari tadi ya. Dari yang pertama kita lihat dari Sungai Nil. Sungai Nil itu Firaun masih bisa hidup seperti biasa karena orang kesulitan minum, tapi Firaun enggak ya. Dia bisa minum anggur, dia bisa minum jus, tidak terlalu terganggu secara pribadi dia. Tapi kita bisa lihat makin lama makin masuk ke dalam istana, makin lama makin besar kerugian yang harus ditanggung. Nah, tulah kelima ini saudara, kita bisa melihat setiap tulah tadi ada keunikannya dan ada pertama kali muncul sesuatu. Nah, ini pertama kali apa saudara? Tulah pertama kali yang menyebabkan kematian. Kematian pada ternak.
gitu ya. Jadi di sini sudah ada kayak semacam bayang-bayang. Nanti ya, kalau kamu masih teruskan, ini bukan cuma sekedar tadi ya, nyamuk yang mengganggu hidupmu, ini akan ada kematian. Dan ini sudah semacam warning, kematiannya bukan pada manusia dulu, tapi pada ternak dulu gitu. Nanti kalau kamu masih tidak mau taat, tunggu ya, akan ada kematian yang menyusul. Dan kalau tulah kedua, ketiga, keempat itu Tuhan menyerang Mesir memakai binatang. Tadi ya ada katak, ada nyamuk, dan juga ada lalat pikat. Yang kelima ini berbeda karena binatangnya yang diserang, saudara. Binatangnya ternak-ternak dari Firaun dan juga dari semua orang Mesir itu yang menjadi, bukan menjadi sarana serangan, tapi menjadi objek serangan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini, saudara, di dalam slide ya. Tadi kita sudah bahas diversitasnya, sekarang kita mau bahas intensitasnya gitu. Intensitasnya ada 3 yang ditampilkan di dalam 7 ayat ini. Kita bisa sedikit membahas, yaitu yang pertama adalah secara gaya bahasa. Secara gaya bahasa nanti kita akan lihat ada intensitas yang semakin tinggi, lalu juga secara tingkatan severity, keparahan, tingkat keparahan ya, lalu juga secara inisiatif. Yang pertama saudara kita bahas ya, secara gaya bahasa. Next, dikatakan di ayat ini ya, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, ini semua saudara, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan. Nah itu dalam bahasa Indonesia langsung diterjemahkan menjadi tulah Tuhan. Sebenarnya bahasa aslinya seperti yang saudara bisa lihat di bahasa Inggris itu adalah the hand of God, tangan Tuhan ya. Yakni kena penyakit sampar yang dahsyat, yang kalau bahasa Inggris menjadi severe. Saudara, ini kita bisa lihat 2 hal ya. Yang pertama satu ya, tentang tulah Tuhan, yaitu diterjemahkan dari tangan Tuhan. Itu sebelumnya di tulah yang sebelumnya itu ketika ahli-ahli sihir melihat tentang nyamuk ya, dan dikatakan para ahli itu berkata kepada Firaun, wah ini kami udah gak bisa duplicate, ini ada jarinya Tuhan, the finger of God. Nah jadi saudara, kalau di tulah kedua itu yang muncul baru jarinya Tuhan, di tulah kelima itu tangannya Tuhan. Jadi kita bisa lihat ada di dalam gaya bahasa ada semacam intensitas ya. Kamu tuh tulah kedua tuh kayak baru disentil Tuhan. Nah tulah kelima ini mulai dipukul ya pantatnya ya. Jadi mulai lebih ada intensitas. Lalu berikutnya juga saudara, itu kata dahsyat ya, severe, itu di dalam bahasa aslinya itu dari bahasa kabot. Kabot itu artinya berat, artinya keras. Nah itu ada semacam kayak ingin semacam menyandingkan ini adalah tulah yang berat, sama seperti kata yang sering dipakai juga untuk menggambarkan hati Firaun yang keras, hati Firaun yang berat. Nah itu sama ini. Jadi hati Firaun berat, tulahnya juga berat. Jadi Tuhan mau bilang ini seakan-akan ya, ganjaranmu akan sesuai dengan kekerasan hati kamu. Kamu makin mengeraskan hati, ganjaran Tuhan, tulah Tuhan juga akan semakin keras. Jadi itu ya, kita bisa lihat dari gambaran gaya bahasa, ada permainan kata, ada nuans-nuans yang gak muncul di dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita main ke dalam bahasa aslinya akan muncul gitu, akan semakin menarik. Lalu secara tingkat keparahan juga kita bisa melihat saudara, di sini pertama kalinya ini harta miliknya Firaun itu terpengaruh secara langsung, secara direct ya. Dan dikatakan apa? Semua ternaknya mereka itu habis, sedangkan milik orang Israel tidak. Dan ini benar-benar saudara bisa gambarkan, kita sih nggak ada yang piara ternak kali ya di sini ya. Nggak ada yang kerjanya sebagai farmer, peternak kan nggak ada ya. Tapi saudara coba bayangkan kalau saudara itu ya kehilangan mobil, motor, sepeda, semuanya tiba-tiba habis gitu. Nah ini sama saudara di sini ya, semuanya itu stok barang saudara, kalau saudara jualan barang apa, tiba-tiba semua stoknya itu habis, terbakar, gudangnya terbakar. Itu kira-kira yang terjadi di dalam tulah kelima ini. Itu bukan cuma masalah binatang, tapi masalah private property yang sangat berharga dari orang-orang ini gitu. Dan mereka kehilangan, tetapi
orang Israel tidak sama sekali. Dan buat orang Mesir ini penghinaan nasional. Saudara bayangkan misalnya Rusia punya ribuan tank, Ukraine juga punya, tapi tiba-tiba semua tanknya Rusia mogok, hancur, sedangkan tank-tanknya Ukraine masih ada. Wah, itu sangat memalukan. Dan itu yang terjadi, saudara. Tiba-tiba yang tadinya mereka superior, sekarang ini langsung kalah dengan Israel gitu ya, secara properti. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan ayat yang kesini ya, ayat yang kelima, Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Nah, kalau saudara lihat di situ, saudara, bandingkan dengan ayat ke-8, pasal yang pertama, saudara. Di situ ya, tulah yang pertama. Itu Musa masih memberikan kesempatan kepada Firaun untuk kamu tentukan waktunya. Kapan akan berhenti tulah itu. Tapi sekarang, saudara, di yang kesini, Tuhan itu udah gak kasih kesempatan lagi kepada Firaun untuk menentukan. Seakan-akan Firaun udah berkata ya, kamu sudah kukasih kesempatan untuk tentukan waktunya, dan kamu tetap tidak berubah hati kamu, dan kamu tetap mengeraskan hati kamu, maka sekarang tidak ada lagi kesempatan. Saudara bisa lihat ya, progression dari Firaun di awal-awal masih sangat aktif, masih bisa hidup nyaman, tidak terlalu terganggu, masih diberikan kesempatan untuk pilih bahkan ya. Kapan mau selesainya? Hari ini, dia akan bilang besok gitu ya. Itu langsung makin ke belakang itu makin tidak ada kesempatan bagi Firaun. Lama-lama Firaun makin lama makin pasif. Seperti orang addicts ya. Awal-awal masih banyak kebebasan gitu, masih bisa berkata iya atau enggak, masih bisa pilih. Makin addiction-nya makin besar, makin parah, makin pasif juga, makin nggak bisa berkata tidak gitu. Nah ini ya, saudara, kita bisa lihat di dalam progresnya Firaun. Saudara, kita bisa selesaikan dulu tulah kelima ini dengan sedikit menyelesaikan perdebatan yang seringkali muncul gitu ya, yang seringkali masih mengganggu gitu. Apa? Yaitu di sini, yaitu semua ternak, segala ternak orang Mesir itu mati. Jadi ada orang yang berpikir, loh semua ternaknya mati. Tapi nanti di tulah ke-7 gitu ya, ada hujan es, ada beberapa binatang mati lagi. Loh kok masih ada lagi? Terus nanti tulah ke-10 ketika malaikat maut itu juga akan menyambar segala anak sulung, baik manusia bahkan binatang. Loh kok binatangnya masih ada lagi gitu. Nah ini seringkali mengganggu orang. Loh katanya udah mati tapi kok masih ada lagi di tulah-tulah berikutnya. Maka beberapa ahli itu mencoba menjelaskan dengan biasanya dua cara. Yang pertama adalah yang dimaksud itu adalah dibatasi jenisnya. Misalnya yang pertama di sini dikatakan ya, di ayat yang ketiga, maka ternakmu yang ada di padang. Oh maksudnya binatang yang ada di padang saja gitu. Berarti nggak semua, hanya yang pas lagi di padang itu yang mati gitu. Sedangkan yang di dalam atau yang di tempat yang lain itu enggak gitu. Atau yang dikatakan segala itu bukan berarti semua 100%, tapi segala macam, different kind gitu. Jadi bukan cuma kambing doang, bukan cuma sapi doang, bukan cuma kuda doang, tapi semua kena begitu. Kan kita lihat ada ini ya, berbagai penyakit, misalnya sapi gila kan cuma sapi doang, atau cacar monyet atau apa gitu, cuman jenis-jenis tertentu. Enggak, ini semua jenis kena gitu. Tapi bukan berarti semuanya kena gitu ya, 100% bukan. Nah itu cara pertama. Atau cara kedua adalah yang dia menjelaskan dengan cara ini bukan laporan faktual, ini bukan laporan historis, ini laporan narasi, saudara. Jadi tolong dimengerti, kita sering pakai kata idiom-idiom yang waktu kita bercerita dan orang itu langsung ngerti gitu ya. Gila bro, kemarin ya Sincia bangkrut gua. Banyak banget itu yang datang anak-anak kecil gitu. Terus kita bisa lihat, enggak, kamu bohong. Kamu bilang kamu bangkrut tapi masih punya rumah, masih punya mobil, masih punya barang, deposito masih ada. Kan kita nggak
nggak mengertinya secara demikian kan ya. Kita tahu itu hiperbola gitu. Kita tahu misalnya gila dia itu duitnya nggak ada nomor serinya. Terus kita ambil uangnya, ini ada uang seri nomor serinya. Itu kan kita langsung tahu ya, itu bahasa hiperbola, bahasa sehari-hari yang kita pakai gitu. Jangan diterjemahkan secara literal gitu. Itu bete banget sih memang kalau kita ngomong sama orang yang dikit-dikit itu harus sangat literal ya. Kalau kita bilang, misalnya saya ya sering bilang ya, ke anak saya, Papa tuh udah peringatin kamu tuh ribuan kali. Terus anak saya bilang, enggak Pak, belum pernah sampai 1000 kali gitu ya. Mulai kesel ya, makin kesel lagi gitu. Maksudnya ini lagi hiperbola gitu. Udah lagi marah-marah terus masih dia nggak ngerti masalah hiperbola gitu. Jadi mesti jelasin, iya, bukan 1000 kali. Tapi Papa udah ngomong 7 kali dan ini kayaknya udah kelebihan gitu ya. Jadi kayak begitu ya saudara, ini kita harus mengertinya. Saya rasa sih ini bukan lagi bicara tentang yang sangat faktual, catatan seperti demikian, tapi memang gaya bahasa yang kita harus mengerti. Oke, kita lanjut ke tulah ke-6 saudara. Tulah ke-6 ini barah. Saya akan baca ayat yang ke-8 dan saudara 9, seterusnya sampai yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Sekali lagi di tulah ke-6 ini kita melihat ada sedikit variasi dan keunikan. Ini pertama kali tulah langsung menyasar kepada manusianya. Jadi tadi ya tulah ke-5 itu menyasar kepada binatang, sekarang ini kepada manusia. Langsung ada sakit penyakit ya, barah yang kena kepada mereka. Dan intinya perdebatan kita tidak usah terlalu lama. Ini apa? Ini skin anthrax, ini kusta, ini apa? Tidak dijelaskan lebih detail. Tapi yang bagian ini mau benar-benar menjelaskan adalah efeknya secara langsung saudara. Bukan tentang what-nya, tapi how responnya juga. Dan itu tadi ya, intensitasnya ini sudah semakin warning sign. Ini kecelakaannya bukan lagi tentang properti kamu saja, tetapi tentang kesehatan kamu. Kita tahu ya saudara, kalau saya pelayanan ke PI rumah sakit, saya pelayanan rumah sakit, orang-orang itu sangat sadar ya, iya ya, yang paling penting itu kesehatan. Punya banyak uang pun, tapi kalau nggak sehat nggak bisa enjoy. Misalnya di VIP sekalipun makanan rumah sakit tetap nggak enak gitu. Jadi mereka sangat sadar gitu ya, kesehatan itu yang utama gitu. Jangan peduli cuman sekedar kerja keras sampai tubuh itu sakit. Nah itu makin lama tuh makin masuk ke dalam ya saudara. Dan ini semakin bayang-bayang gitu ya. Ini semua sudah kena nih orang-orang Mesir. Tapi kamu nggak sampai mati, kamu hanya ya sakit gitu ya. Tapi kalau kamu terus berkeras di sini Firaun, lama-lama intensitasnya makin nambah lagi, kamu akan melihat bayang-bayang kematian. Dan 3 hal yang kita akan bahas di dalam tulah ke-6 ini saudara. Kalau kita lihat di sini ya, tulah ke-6 tampilkan plague of boils, dan juga ada 3 hal ya yang kita lihat. Dewa-dewa Mesir dikalahkan, para ahli sihir Firaun dipermalukan, dan hati Firaun dikeraskan. 3 hal ini yang kita bahas di tulah ke-6. Yang pertama saudara, dewa-dewa Mesir dikalahkan ya. Ini kan sudah terus-menerus kita bahas di dalam baik tulah yang pertama sampai ke 10 nanti ya. Tulah yang pertama kita sadar ya bahwa yang namanya Sungai Nil itu mencerminkan
kehidupan dan ada dewa-dewa yang menjaga, atau bahkan dewa Nil sendiri dipersonifikasikan sebagai salah satu dewa Mesir gitu. Dan itu benar-benar dibuat berdarah sama Tuhan, seakan-akan dihajar Tuhan sampai sungai Nil itu semuanya penuh dengan darah. Lalu juga nanti ada dewa katak, dewa Het, itu yang dibuat menjadi tidak berdaya. Lalu tadi ya, kita udah pernah mention di khotbah sebelumnya, kita nggak mau main satu tulah itu dewanya apa, karena kayaknya bukan begitu cara Alkitab menyajikan, tapi benar-benar secara keseluruhan banyak dewa yang habis dihajar oleh Tuhan gitu. Nah, kalau yang ke sini saudara, memang sih ada dewa-dewa tertentu yang sangat dikaitkan dengan kesembuhan gitu, atau dengan sakit penyakit, di mana kalau mereka sakit mereka berdoa kepada dewa-dewa tertentu. Salah satunya Amon-Ra ya, di dalam tulisan kuno itu dipercaya sebagai dewa yang melenyapkan kejahatan dan menghilangkan penyakit. Dia digambarkan sebagai tabib yang menyembuhkan. Jadi kalau ada sakit penyakit tertentu, doa kepada Amon-Ra atau dewa Thoth yang dipercaya sebagai dewa kesembuhan. Dan mereka bukan cuma percaya dewa-dewi saja, tahyul seperti demikian saudara, tapi memang budaya Mesir adalah budaya yang sangat maju juga, termasuk di dalam dunia medisnya. Saudara bisa melihat gitu ya, di dalam catatan sejarah, mereka punya obat-obat yang memang manjur, dan bahkan sampai sekarang gitu ya, teknik mumifikasi mereka itu sangat-sangat canggih gitu, bisa membuat mumi-mumi ya masih bertahan, terlihat bentuknya bahkan setelah ribuan tahun di sini. Jadi ini menjelaskan ya, ketika Tuhan kirimkan berbagai macam tulah kepada orang Mesir yang berbeda-beda, itu seakan-akan juga ingin mengungkapkan, kamu pikir bisa dewa-dewamu melindungi ya? Enggak, dalam ekonomi dihancurkan oleh Tuhan, itu sungai Nil. Terus apalagi, dewa yang berkuasa di dalam dunia medis juga dikalahkan oleh Tuhan. Jadi segala macam dewa yang mereka percaya, yang mereka pikir dapat melindungi mereka, satu persatu Tuhan hajar. Jadi saudara bisa coba bayangkan orang Mesir lagi itu ya, penuh banyak nanah di sekujur tubuhnya. Terus mereka udah gak sabar, mereka ke dokter, dokternya juga nanahan. Mereka berdoa gak dijawab-jawab sama dewa. Terus mereka mulai meragukan, ini dewa kita beneran gak ya bisa memberikan kesembuhan? Mana ini kita udah kasih persembahan loh ke Amon, kita udah kasih persembahan loh ke dewa Thoth, kok gak ada hasilnya mama? Orang tua juga bingung bagaimana cara menjelaskan kepada anak. Jadi saudara bisa lihat ya, makin lama iman mereka kepada dewa-dewa ini juga mulai guncang ya. Karena dewa-dewa mereka tidak bisa menjawab, dewa-dewa mereka tidak bisa memberikan hasil. Jadi itu yang pertama saudara, dewa-dewa Mesir dikalahkan. Yang kedua saudara, para ahli sihir Firaun dipermalukan. Ini muncul lagi. Dan ini terakhir kali para ahli sihir Firaun muncul. Saudara kalau lihat di tulah awal, Musa melempar tongkat menjadi ular. Ahli sihir dengan sombong juga berkata, bisa, juga bisa ya. Tongkatnya menjadi ular gitu ya. Terus lalu air menjadi darah. Ahli-ahli sihir juga bisa menduplikasi gitu. Terus juga tulah yang kedua, katak gitu. Dan mereka juga bisa memanggil kata-kata keluar gitu. Dan bisa menduplikasi saudara, punya kuasa yang bisa KW-nya ya, bisa menduplikasi gitu, tapi tidak bisa menghentikan itu. Tapi setidaknya itu saja sudah membuat Firaun mempercayai mereka gitu ya. Kalau tadinya ya air menjadi darah, oh jangan takut Paduka, kami juga bisa. Oh tenang, ternyata kuasanya, kuasa ahli sihir saya juga lumayan gitu. Jadi saudara bisa lihat ya, ini buat Firaun ya, para ahli sihir itu seperti inner circle-nya ya. Inner circle yang membuat support group bagi Firaun, yang bisa memberikan penjelasan, yang memberikan pengharapan, yang bisa memberikan semacam support ya. Oh jangan takut, ya memang sih dewa yang ini kalah, tapi
Kita masih bisa berharap kepada dewa-dewa yang lain. Kita punya ratusan dewa kok, tenang saja Paduka gitu ya. Mungkin saja memang seperti peperangan ya, ada jenderal-jenderal yang kalah nggak apa-apa, tapi masih banyak jenderal yang lain yang kita bisa kirim gitu. Jadi itu biasa. Nah, saudara bisa lihat di sini ya. Jadi Firaun mungkin juga di satu sisi ya bisa mendapatkan semacam encouragement untuk nggak mau menyerah, nggak mau give up kepada Yahweh, karena ada ahli-ahli sihir ini di sekitar mereka, inner circle-nya yang membuat Firaun tetap di dalam kondisi dia. Dan ini dikatakan ya, sekarang mereka muncul, mereka bukan hanya tidak berdaya, kalau di yang ketiga nyamuk kan mereka mulai tidak berdaya ya. Ayo coba duplikat, nggak bisa gitu. Mereka mencoba duplikasi nggak bisa gitu. Dan tapi mereka juga nggak bisa mencegah gitu ya. Kata-kata muncul tapi nggak bisa menghilangkan gitu. Nah sekarang yang di kelima gitu, mereka bukan tidak berdaya mencegah, tidak berdaya untuk meniru, mereka sendiri kena. Mereka sendiri menderita karenanya. Saudara bayangkan saudara itu kena COVID. Saudara meriang, saudara sakit kepala gitu ya, nggak bisa mikir, ditusuk-tusuk, terus saudara datang ke dokter, terus dokternya juga kena COVID. Saudara nanahan gitu ya, sekujur tubuh, terus datang ke dokter pengen minta obat, dokternya kudisnya atau nanahnya lebih banyak lagi. Nah itu yang terjadi dengan Firaun saudara. Mereka mengharapkan dapat relief, dapat semacam obat mungkin atau mantra. Lihat alih-alih sihirnya sama-sama menderita dan mungkin minta obat, minta dana atau sedikit dari Firaun. Jadi di sini benar-benar ahli sihir Firaun itu dipermalukan, bukan hanya dikalahkan ya, dipermalukan sampai tidak berkutik. Dan setelah tulah kelima ini ahli sihir itu nggak pernah disebut lagi, benar-benar udah KO dan keluar dari ring, nggak muncul lagi. Dan kita bisa lihat semakin satu persatu kekuatan Mesir dilucuti ya. Dan orang-orang di sekitar Firaun mulai dienyahkan. Jadi pertarungannya itu benar-benar antara Firaun versus Tuhan. Orang-orang sekitarnya udah mulai dilenyapkan. Bukan hanya dikalahkan tapi dipermalukan. Dan untuk memahami bagaimana mereka benar-benar dipermalukan saudara, kita mesti lihat caranya. Kenapa sih caranya ini, barah ini? Saudara pernah terpikir kenapa ini mesti ambil, dikatakan apa, jelaga ya. Jelaga itu semacam debu hitam ya, abu hitam, mesti ambil lalu sama Musa itu disebarkan ke udara. Lalu ini mujizatnya adalah jelaga ini berubah menjadi ini ya, menjadi apa? Barah yang memecah bagai gelembung dan waktu kena itu sakit sekali gitu. Dan juga menyebar ke seluruh tanah Firaun. Firaun tuh besar sekali saudara. Bagaimana di satu lokasi ini ya, Musa menyebarkan gini bisa sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera. Itu saudara, itu mujizatnya yang terjadi. Itu bukan hanya barahnya ya, tapi cara barah ini kena ke manusianya pun, metodenya itu juga semacam mujizat yang ditulis di Alkitab di sini. Dan kalau kita lihat sedikit gaya bahasanya saudara, ataupun konteks historisnya, yaitu adalah imam-imam Mesir pada waktu itu, mereka biasa mengambil abu dari korban-korban bakaran, lalu mereka sebarkan ke udara, dan itu sebagai tanda berkat kepada jemaat. Jadi aksi mengambil abu lalu menyebarkan itu seperti tanda blessing. Jadi kalau kita kan tanda blessingnya gini ya, lalu pendeta kasih diberkatilah di dalam nama Allah Tritunggal. Kalau mereka itu salah satunya adalah mereka kebiasaan dari para imam mengambil abu lalu melemparkan ke udara sebagai tanda berkat. Dan Musa mengambil tanda berkat Mesir tadi diubah menjadi kutuk. Kamu harusnya dapat berkat, tapi yang terjadi adalah kamu dapat kutuk. Tanda berkat jadi kutuk. Dan itu yang memang terjadi di dalam tulah saudara. Berkat-berkat Mesir yang Tuhan berikan dengan begitu besar, itu oleh tulah diubah menjadi kutuk. Sungai Nil itu salah satu yang paling jelas juga. Salah satu keunggulan Mesir dari
negara-negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain, dari empire yang lain itu apa? Sungai Nil. Bahkan sampai sekarang saudara, Sungai Nil itu mati, Mesir mati. Jadi itu ya sumber air, sumber perdagangan, sumber ikan, semuanya di situ saudara. Sumber kehidupan dari negeri Mesir. Tapi waktu menjadi darah itu menjadi kutuk yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Semua perdagangan berhenti, mereka nggak bisa minum, mereka nggak bisa apa-apa. Ini yang terjadi saudara ketika transformasi tadi ya. Mereka para imam Mesir itu penuh dengan borok. Mereka tidak bisa melakukan ritual agamanya. Sama seperti orang-orang Israel, mereka ketika ingin menghadap Tuhan mereka, Allah mereka, mereka harus ritually pure. Secara ritual itu bersih ya. Jadi kalau misalnya lagi habis kena sesuatu yang najis, mereka nggak boleh masuk. Nah demikian juga imam-imam Mesir ini nggak boleh masuk melayani ilah-ilah mereka kalau mereka lagi kena penyakit demikian. Jadi semacam mereka itu dipotong akses kepada Tuhan. Mereka nggak bisa menghadap Tuhan. Dan ini seperti keadilan ya, keadilan. Kamu memperbudak bangsa Israel sehingga mereka tidak punya waktu, mereka tidak punya akses untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang imam-imam Mesir, saya buat hal yang sama. Kamu membuat bangsaku tidak bisa beribadah, tidak bisa menghadap Tuhan. Aku akan buat engkau juga tidak bisa menghadap Tuhanmu. Itu kita sudah bahas tentang dewa-dewa Mesir dikalahkan, para ahli sihir Firaun dipermalukan, dan yang terakhir ditutup dengan hati Firaun dikeraskan. Ini pertama kali saudara, Tuhan itu ditulis sebagai subjek ya. Subjek yang mengeraskan hati Firaun. Di tulah-tulah sebelumnya selalu yang ditulis adalah Firaun mengeraskan hati. Tapi di tulah yang ke-6 ini ayat ke-12, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Ini pertama kali ditulis semakin aktif pekerjaan Tuhan dan Firaun juga semakin pasif. Kalau di tulah-tulah awal itu sekali lagi kita bisa lihat progressionnya ya. Firaun itu dari aktif menjadi semakin pasif. Dari yang aktif melawan Tuhan, aktif mengeraskan hati, lama-kelamaan di ke-6 sini setelah setengah lebih itu ada kecenderungan untuk semakin pasif, semakin dikeraskan hatinya. Tuhan yang lebih aktif untuk mengeraskan hati Firaun gitu. Apa yang harus dilakukan Firaun sebenarnya saudara? Kalau kita lihat di sini ya saudara, kalau kita sudah lihat di sini, dia itu mendapati dirinya ditutupi dengan luka sekujur tubuhnya ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang harusnya dilakukan tuh apa sih saudara bagi Firaun? Ya harusnya mulai bertobat ya. Kalau dia mau mencari itu ya solusi dari para ahli tabib mereka, dewa-dewa mereka, mereka juga nggak bisa memberikan. Ahli-ahli sihir mereka sudah dipermalukan, dewa-dewa mereka sudah dikalahkan. Lalu bagaimana Firaun masih bisa berkeras hati? Nah itu pertanyaannya, bagaimana Firaun itu make sense masih bisa mengeraskan hatinya? Harusnya gimana? Kalau nggak mengeraskan hati, bagaimana? Nah, kita mau coba bahas beberapa tokoh di Alkitab yang mengalami hal yang sama, saudara. Tapi mereka berespon secara berbeda. Yang pertama, saudara, kalau saudara coba ingat satu orang tokoh Alkitab lainnya yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dan nanah, saudara langsung teringat siapa, saudara? Iya, Ayub ya. Ayub gitu ya. Ayub juga semacam kita dapati ya, seluruh propertinya, ternaknya itu habis dijarah, habis diambil oleh perampok-perampok. Lalu setan datang kan ya, Tuhan, lihat kan? Terus Tuhan bilang, tuh kamu bilang dia hanya menyembahku gara-gara diberkati. Kamu sudah ambil semua berkatnya, kamu sudah ambil segala propertinya. Dia masih dengan taat mengikut aku dan dia ini kan ya masih setia gitu. Terus setan bilang apa saudara? Setan bilang, oh karena kamu masih melindungi dia, coba berikan dia kepada aku gitu ya.
Terus Tuhan bilang, oke, kamu silakan, tapi sayangi jiwanya. Lalu dikasih ya, kasih sakit penyakit yang begitu parah dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai tidak ada satupun bagian yang safe, yang aman gitu. Sampai dia harus garuk-garuk pakai beling gitu dikatakan ya. Jadi Ayub saudara, tapi kita bisa melihat totally different kan ya, respon Ayub dengan respon Firaun. Firaun itu nggak peduli sama Tuhan sama sekali. Dia setiap kali sudah dibebaskan, dia langsung mengeraskan hati lagi. Ayub kita juga lihat dia bukan tidak bergumul sama sekali. Beda ya Ayub dengan gambaran misalnya yang kita sering temui di Children's Bible gitu ya. Ayub sampai ini tetap memegang imannya. Kalau kita semakin dewasa terus kita baca kitab Ayub benar-benar begitu, saudara, kita mendapati puluhan pasal Ayub protes, komplain sama Tuhan. And yet, tapi ditutup dengan Ayub itu berserah kepada Tuhan. Tapi bukan tanpa melewati puluhan pasal yang protes, marah, bergumul sama Tuhan. Nah, kita nggak mendapatkan itu saudara di Firaun. Firaun nggak pernah protes, Firaun nggak pernah marah, Firaun simply don't care. Dia cuman care kalau barangnya, propertinya itu dirusak Tuhan. Dia cuman care kalau dia kena sakit. Tapi sesudah semuanya itu beres, dia balik ke Firaun old mode lamanya lagi gitu. Nggak pernah ada perubahan. Sedangkan kita melihat Ayub itu orang yang ditransformasi ya. Dan kitab Ayub ditutup dengan satu ayat yang bagus ya. Coba kita baca deh ya. Yaitu Ayub 42 ayat 5. Nggak ada di slide tapi saya bacakan saja. Ayat keempat ya. Dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku firman Tuhan. Lalu Ayub berespon, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini saudara, Ayub yang diproses oleh Tuhan, yang melembutkan hatinya, yang perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia itu menyesal, membuat dia itu semakin masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan. Firaun enggak saudara, Firaun enggak. Coba kita lihat satu lagi dari Daud ya, Mazmur 38. Mazmur 38. Mazmur 38. Kita lompat-lompat aja, ini dikatakan Mazmur Daud ya. Judulnya adalah doa pada waktu sakit. Di dalam narasi memang kita nggak pernah dapat jelas waktu Daud sakit ini. Tapi setidaknya kita bisa mendengar erangan atau curhatnya Daud waktu dia mengalami sakit. Dan sakit apa saudara? Sakitnya kira-kira mirip ya saudara. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Jadi jelas di sini penyakitnya Daud itu penyakit yang berkenaan dengan kulit. Dengan bahkan sampai tulang ya. Itu kalau sakit dalam sekali kan, kalau sudah demam tinggi sekali kan tuh benar-benar kayak seperti tulang kita itu rontok ya. Nah ini seperti begini saudara. Dan penyebabnya apa? Daud jelaskan, karena dosaku. Dia dosa sesuatu dan hukuman Tuhan adalah sakit penyakit yang ditimpakan kepada Daud di sini. Ayat kelima, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ayat ke-6, luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Saudara bisa lihat di sini ya, benar-benar curhatan yang juga memperjelas lukanya seperti apa. Lalu ayat yang ke-19, ya aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Lalu ditutup dengan ayat yang ke-22 dan 23, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Saudara, kalau kita mau bandingkan Daud dengan Firaun sekali lagi, Daud sadar sakit penyakitnya ini karena dosa. Dia nggak nyalahin Tuhan, dia nggak salahin orang lain, dia tahu ini benar-benar salah saya.
Lalu ditutup dengan apa saudara? Ditutup dengan Tuhan jangan tinggalkan aku, jangan jauh daripadaku. Tapi Firaun saudara, yang Firaun ingin adalah oke, Tuhan beresin masalahku, setelah itu jauh-jauh daripadaku. Karena I have no other business with you. Bisnisnya adalah selesaikan masalahku, setelah itu sudah jangan deket-deket lagi. Karena aku gak mau punya relasi dengan engkau. Tapi justru Daud sadar, dia melihat penyakit dia menjadi semacam cara Tuhan membawa dia kembali. Dan dia menyadari itu ya. Oh Tuhan, aku minta maaf, aku minta pengampunan, tapi bawa aku kembali mendekat kepadamu. Ini yang kita bisa lihat perbedaan orang lahir baru dengan orang belum lahir baru. Sama-sama minta pemulihan, sama-sama minta kelegaan, tapi hasilnya yang kita pengen tahu bagaimana dia benar-benar lahir baru atau enggak saudara. Lihat respons setelah Tuhan pulihkan. Firaun akan berbalik kepada old mode-nya, sedangkan nggak mau deket-deket sama Tuhan, nggak usah ke gereja, nggak usah baca Alkitab, nggak usah yang lain, karena sekarang masalahku sudah beres. Tapi Daud nggak, berkata penyakit hanya membawa saya kembali mendekat kepada Tuhan, dan dia bilang jangan tinggalkan aku. Ini saudara, kalau kita mau kontraskan ya. Dan di perjanjian lama ada satu lagi saudara, kalau kita mau lihat siapa saudara? Karena kalau tadi kan perbandingannya bukan apple to apple ya. Wow, Pak Heru, nggak fair itu bandingkan Firaun. Udah jelas-jelas ini orang jahat luar biasa dibandingkan sama Ayub, orang yang paling baik sedunia gitu. Dibandingkan dengan Daud, orang yang dekat dengan hati Tuhan. Ya ini kayak bandingin Hitler sama Mother Teresa, nggak apple to apple dong gitu. Ya jelas aja kontras gitu. Responnya pasti beda. Oke, kalau begitu saudara mau dibandingkan dengan siapa? Sama-sama orang gak percaya dong. Oke, ada juga, Alkitab juga memberikan satu ya saudara, yaitu Panglima Aram, Panglima musuh Israel. Yang di pasal sebelumnya digambarkan Aram itu seringkali membuat serangan-serangan attack, terus juga memporak-porandakan, membakar desa, menculik orang-orang, lalu ditawan menjadi budak-budaknya. Sama saudara, agak mirip gitu. Mungkin skalanya pasti jauh berbeda. Tapi apa yang Aram lakukan kepada bangsa Israel mirip. Menyerang, merampok, dan menawan, dan memperbudak. Saudara mulai ingat siapa? Dan punya sakit seluruh tubuhnya juga. Tapi bukan sakit ini ya, nanah, tapi sakit kusta. Iya, Naaman saudara, Naaman ya di 2 Raja-Raja 5. Itu dikatakan Naaman itu seorang panglima Aram yang sakit kusta. Wah, ini Pak Ivan pernah sharing kan ya, pernah khotbah tentang hal ini juga, langsung dikontraskan. Dia orang yang punya pangkat, punya kedudukan, punya uang, punya semuanya, tapi nggak bisa menikmati apa-apa karena dia kusta, dia harus dikucilkan gitu. Nah gimana? Dia mencari cara untuk disembuhkan dari sakit kustanya. Dan Naaman akhirnya mencari Nabi Allah, mencari Elisa, dan dikatakan tidak pernah melihat mujizat Allah sebelumnya. Naaman tidak pernah melihat satu mujizat Yahweh sekalipun. Tapi dia mencari Yahweh, dia mencari Nabi Allah. Hanya karena apa saudara? Hanya karena perkataan Nabi. Bukan perkataan Nabi, perkataan hamba perempuannya. Hamba perempuannya yang berkata, di kami ada Nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu dia langsung packing ya, ambil harta segala macam untuk diberikan kepada Nabi Allah. Jika kalau Naaman ya bisa merendahkan dirinya, mencelupkan dirinya di sungai Yordan yang kotor itu ya sampai 7 kali, dan akhirnya disembuhkan, dipulihkan, dan dia benar-benar menyembah. Saudara kalau baca kisah Naaman diakhiri dengan, saya sekarang tahu ada Allah yang benar-benar hidup di sini, bukan dewa-dewa aku lagi. Aku nggak akan sembah dewa-dewa di bangsaku lagi. Aku hanya akan menyembah Yahweh. Tapi tolong kalau nanti aku harus iniin raja, harus ikutan gandeng dia, terus dia sembah, jadi aku harus ikutan sembah.
boleh nggak tolong aku diampuni begitu. Karena aku nggak pernah mau sembah lagi. Itu hanya karena tugas kenegaraan. Boleh nggak aku minta tanah ya 1 karung gitu. Supaya apa? Supaya nanti aku menyembah di atas tanah itu seolah-olah aku menyembah di tanah Israel, di tanah perjanjian. Jadi saudara bisa lihat ya. Ini pertobatan yang sejati dari Naaman. Pertobatan yang mencari Allah yang hidup. Pertobatan yang benar-benar merendahkan dirinya. Pertobatan yang benar-benar sadar sekarang dewa-dewa bangsanya palsu dan dia menyembah Allah yang sejati. Firaun enggak, saudara. Firaun responnya adalah terus mengeraskan hatinya. Yang seharusnya apa, saudara? Setelah lihat tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dia harusnya sudah enough ya. Saudara pernah dikasih kesempatan 6 kali? Saudara, kita nggak akan sesabar Tuhan. Saudara coba bayangkan misalnya pembantu saudara pulang kampung, terus janji kepada saudara, saya akan balik minggu depan. Terus minggu depan dia nggak balik. Terus dia telepon lagi, 1 minggu lagi ya Tuhan. Oke, 1 minggu lagi ya, kasih ya. Ternyata 1 minggu dia nggak telepon, 2 minggu nggak telepon, 3 minggu terus baru dia telepon. Saya boleh kembali Tuhan? Boleh gitu ya, dengan nada ketus. Terus tapi bulan depan ya. Terus kita udah mulai nggak sabar gitu. Ya udah nggak apa-apa, tunggu lagi 1 bulan. Terus 1 bulan dia nggak kembali lagi, saudara. Dia ulur-ulur lagi. Saudara, kira-kira saudara akan tunggu berapa lama? Saudara akan kasih kesempatan berapa kali? Saya rasa nggak, buat sebagian orang ya, mungkin no second chance ya. Kalau kamu udah gagal 1 kali, 2 kali masih mangkir, sudah saya akan cari yang lain. Nggak akan tunggu kamu lagi. Tapi saudara, ini 6 kali udah lihat, udah real gitu. Naaman nggak perlu lihat 1 pun. Firaun udah lihat 6 kali, tapi dia tetap tidak bertobat, terus mengeraskan hati. Maka pertanyaannya saudara, bagi kita menganggap Tuhan itu seperti apa? Kita punya respon, apakah kita benar-benar percaya Tuhan itu sebagai penyelesai masalah kita. Kita baru datang kepada Tuhan kalau kita ada masalah, kalau harta kita terganggu, properti kita terganggu, kalau pekerjaan kita terganggu, atau kalau tubuh saya terganggu gitu ya, saya sakit, saya punya problem, relasi semua, lalu kita mulai datang kepada Tuhan. Oh, it's okay saudara, memang Alkitab mengajarkan kita datang kepada Tuhan di dalam segala kesulitan. Tapi berikutnya, kalau Tuhan sudah menyelesaikan, kalau Tuhan sudah melegakan dari semuanya itu, nextnya apa? Nextnya itu yang akan benar-benar menguji hati kita, apakah kita berespon secara Firaun atau kita berespon secara Naaman. Itu apakah kita menganggap dia sebagai sebagai penyelesai masalah, atau kita menganggap dia memang sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Tuhan yang bahkan mengirimkan anaknya untuk menyelesaikan masalah kita yang terdalam. Tuhan yang terus-menerus memberikan kesempatan lagi dan lagi. Tuhan yang sabarnya itu bukan hanya 10 kali seperti kepada Firaun, tapi yang sabarnya itu ribuan kali. Karena setiap hari kita berdosa, setiap kali juga kita datang, kita mendapatkan penerimaan. Kita jatuh lagi, kita datang lagi. Kita jatuh lagi, kita diterima lagi. Itu anugerah Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan gak habis-habis kepada kita, anak-anaknya. Tapi bukan kepada Firaun. Kepada Firaun 10 times is enough. Tapi buat kita saudara, ada janji yang Tuhan berikan di dalam anaknya, di dalam Kristus. Kenapa Tuhan bisa kasih ratusan kali, ribuan kali kesempatan kita boleh kembali? Seperti Bapa yang akan terus menyambut anaknya yang kembali. Karena ada Kristus yang pernah menanggungnya bagi kita. Dan kita mau datang kembali bukan seperti Firaun ya. Oke, selesaikan. Habis itu saya akan enjoy my life lagi tanpa kamu. Tapi kita akan berkata seperti Ayub, sekarang aku melihat engkau dengan mataku. Dan seperti anak yang terhilang, saya sekarang akan benar-benar menganggap Bapakku sebagai Bapa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh melihat ya Tuhan contoh kehidupan yang sangat kontras ya Tuhan. Contoh kehidupan orang yang mengeraskan hati, orang yang hanya peduli kepada Tuhan ketika kehidupan tidak sesuai, ketika comfort zone-nya terganggu dan hanya cari Tuhan demi hidupnya kembali lagi seperti dulu. Tapi kami ya Tuhan boleh mendapatkan, kami justru mendapati Engkau supaya hidup kami tidak kembali kepada kehidupan yang dulu, supaya kami hidupnya diubahkan, supaya kami tidak menyembah dewa-dewa palsu kami yang tidak bisa memberikan kepuasan yang sejati, tapi kami justru boleh mendapatkan Tuhan yang kesabarannya luar biasa. Kami boleh mendapati Bapa yang terus-menerus mengizinkan anaknya kembali dan tidak membuang. Kami berdoa ya Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak yang mau hidup kudus bukan karena kami takut hukuman seperti Firaun, tapi kami mau hidup kudus karena kami melihat kesabaran Tuhan, karena kami melihat anugerah Tuhan. Itu yang membuat kami mau meninggalkan comfort zone kami, mau meninggalkan hidup kami yang berdosa, karena kami tahu Engkau adalah Allah sebagai Bapa yang menginginkan kami sebagai anak-anak dan bukan sebagai budak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.